Assalamualaikum. Apa maksud kamu manggil nama saya tadi? Dan siapa kamu sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Mas Baul di channel kesayangan kita semua, yaitu channel Iman Laslos. Dan ini teman-teman, saya akan melakukan penelusuran di area perkebunan ini ya. Karena beberapa hari yang lalu terjadi sebuah kabar yang menggemparkan di perkebunan ini teman-teman. Yaitu telah terjadi penemuan seorang mayat perempuan di sini. Dan mayat tersebut juga belum diketahui identitasnya teman-teman. Warga bilang mayat tersebut itu bukan asli warga sini gitu. Dan ini juga warga mengetahui itu gara-gara mencium bau sangat busuk. Bau busuk dari area perkebunan ini. Dan ini juga warga belum tahu motif dari kenapa mayat tersebut bisa di sini itu belum diketahui ya. Apa tujuannya? Entah itu dibuang atau melakukan terjadi pembunuhan, itu saya juga nggak tahu. Karena warga juga nggak bercerita kepada saya teman-teman. Dan ini juga warga itu menemukan mayat tersebut dalam kondisi tertutupi oleh dedaunan kering teman-teman. Jadi ini udah agak lama ya, saya juga nggak tahu kondisinya seperti apa. Katanya sih udah busuk gitu, udah baunya sangat menyengat. Dan ini teman-teman, setelah kejadian itu ada hal mitis yang terjadi di area perkebunan ini. Sampai yang punya perkebunan ini tuh nggak berani untuk menggarap kebunnya lagi teman-teman. Ini bisa dilihat ya nih. Ini nggak ditanamin lagi. Padahal sebelumnya itu, sebelum ada penemuan mayat, sebelum ada kejanggalan itu selalu ditanami oleh pemiliknya. Entah itu kebun ini pare ataupun timun juga sering gitu. Dan setelah terjadi kejanggalan itu, kalian tahu nggak kejanggalan apa? Yaitu di sini tuh sering terlihat sebuah penampakan perempuan teman-teman. Perempuan itu di sini tuh sambil menangis. Bahkan bukan cuma pemilik kebun ini, tapi warga yang lewat di sana, kan ada jalannya teman-teman, itu sering melihat ada perempuan di sini. Dan ini warga itu mengaitkannya dengan sosok jenazah yang ditemukannya di sini teman-teman. Jadi warga itu mengaitkan dengan, wah itu pasti arwah dari mayat perempuan yang ditemukan di sini, itu pasti gentayangan di sini, seperti itu teman-teman. Dan di sini saya itu ingin menguak apakah benar sosok perempuan yang sering menampakkan di sini itu adalah arwah dari mayat yang ditemukan di sini atau bukan gitu teman-teman. Dan saya harap saya bisa menguak yang dari sini supaya pemilik kebun ini dan warga itu nggak ketakutan lagi teman-teman. Jadi ini nggak usah kelamaan lagi ya Mas Soto ya, kita langsung mulai aja. Ya, Mas Bur. Baik, ini sebelum kita mulai kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaudah, ini kita langsung mulai aja ya Mas. Kita mau ke arah mana, Mas Bur? Kita kan tadi dari sana, mungkin kita coba ke sana aja Mas. Boleh, Mas Bur. Iya yuk, kita coba turun. Hati-hati ya Mas Soto ya. Sebelah sini ada aliran sungai kecil. Takut ada ular. Ini menghalangi nggak Mas? Aduh. Nah ini bisa kelihatannya teman-teman. Nih. Ini juga kelihatan kan? Ini bekas tanaman, cuma udah mati ya. Dan mayat tersebut juga katanya sih udah dibawa ke pihak yang berwajib, cuman ini apa? Belum diketahui motifnya itu. Motif kenapa mayat tersebut di sini itu belum diketahui teman-teman. Seperti ini. Ini Mas Soto merasakan merinding nggak Mas di sini Mas? Iya, Mas Bur. Dan hawanya itu beda banget, Mas Bur. Iya, Sama yang tadi, Mas Bur. iya. Di sini saya merasakan aura kesedihannya teman-teman. Sangat sedih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba turun ke sini Mas. Ini teman-teman, saya tiba-tiba mendengar suara tangisan. Ini tangisan suara perempuan ya ini. Assalamualaikum. Siapa kamu yang menangis di sini? Mas Soto dengar nggak Mas? Astagfirullahaladzim. Sama-sama sih, Mas Bur. Samar-samar. Ini di kamera mungkin nggak kedengeran ya teman-teman, tapi di telinga saya itu kedengaran jelas. Dan Mas Soto ini samar-samar. Emang sih kata warga juga ada yang mendengar suara tangisan di sini, tapi nggak semuanya itu mendengar. Justru mereka itu sering melihatnya, sering melihat penampakan perempuan di sini. Astagfirullahaladzim. Bentar.
Astagfirullahaladzim mas. Ini suara ini memanggil saya untuk segera menemui dia, teman-teman. Sepertinya sosok ini yang bersuara bersedih ini yang menangis ini. Dia menyampaikan sesuatu kepada saya karena dia itu memanggil nama saya. Di mana kamu? Jika kamu ingin saya menemui kamu, harap tunjukkan diri kamu dan hadir di sini. Assalamualaikum. Hati-hati mas, dicek sekeliling mas. Ini suaranya terus manggil nama saya teman-teman. Bentar. Apa ini? Kebaikan itu cuman hewan malam. Di mana kamu? Seperti mas, sini mas, sini. Ke depan sini, teman-teman. Dia menunjukkan arah ke saya, nih. Astagfirullahaladzim. Kelihatan gak di kamera teman-teman? Di depan. Astagfirullahaladzim. Kamu yang manggil saya? Ini perempuan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mukanya hancur teman-teman. Ini astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik ya. Assalamualaikum. Apa maksud kamu manggil nama saya tadi? Dan siapa kamu sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Jadi benar kata warga, kamu yang suka menampakkan diri di sini? Astagfirullahaladzim. Jadi benar teman-teman, benar dugaan warga. Ini adalah arwah perempuan yang suka menampakkan diri di sini yang sering dilihat sama warga. Ternyata benar juga bahwa dia ini adalah arwah dari mayat ditemukan di sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini maaf. Kenapa muka kamu bisa hancur seperti itu? Karma atas perbuatan kamu sendiri. Astagfirullahaladzim. Emang kamu berbuat apa? Sampai kamu itu seperti ini. Dan kenapa kamu gentayangan di sini? Sampai kamu itu sering menampakkan di sini dan membuat warga takut. Astagfirullahaladzim. Hah? Karena kamu telah tidak mau mengakui orang tua kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu juga menelantarkan orang tua kamu. Kenapa kamu melakukan hal itu? Astagfirullahaladzim teman-teman. Jadi dia ini malu mengakui orang tuanya karena dia itu berasal dari keluarga yang tidak mampu teman-teman. Ya maaf, ini maksudnya dari keluarga yang bisa dibilang itu miskin, kurang berkecukupan. Dan dia itu berasal dari sebuah desa. Dan di sana itu dia itu tinggal sangat sederhana sekali. Astagfirullahaladzim. Dan dia itu karena mempunyai teman-teman ya, dia itu malu pada teman-temannya yang semuanya itu, teman-temannya itu orang-orang berada semua, orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai banyak uang gitu teman-teman. Sedangkan dia sendiri itu tidak berbeda dari teman-temannya. Maka dari itu dia itu malu dan tidak mau mengakui keluarganya tersebut. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu tega melakukan hal tersebut? Mereka itu tetap orang tua kamu, walaupun mereka itu dan kamu itu dari orang yang biasa, nggak punya apa-apa. Harusnya kamu itu nggak usah melantarkan mereka. Kamu harus tetap mengakui mereka sebagai orang tua kamu. Kamu nggak usah nangis. Dulu kamu itu nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Jadi itu dulu teman-teman, itu sekarang udah menyesal ya. Bahkan dia itu sampai sekarang itu masih menangis. Astagfirullahaladzim. Hah?
Terus, astagfirullahaladzim. Bahkan ya teman-teman, selain dia itu tidak mengakui orang tuanya dan melantarkan orang tuanya, dia itu juga pergi dari rumah, merantau ke kota, dan sebelum dia itu merantau, dia itu sempat menjual rumahnya dia. Sampai tanpa sepengetahuan orang tuanya teman-teman, dia itu menjual rumahnya ke orang lain. Dan setelah dia itu mendapat uangnya, dia ini pergi merantau ke kota dan meninggalkan kedua orang tuanya tanpa tempat tinggal sama sekali, dan nggak diberikan uang hasil penjualan rumah tersebut. Astagfirullahaladzim. Dan setelah kamu merantau di kota, kamu sukses. Kamu jadi seorang asisten manajer. Orang tua kamu juga datang ke kota buat mencari kamu. Terus, astagfirullahaladzim, kamu kok tega sih? Jadi ini teman-teman, jadi dia itu kan merantau ke kota ya. Dan saat dia itu merantau di kota itu sukses teman-teman. Di sana dia itu jadi asisten manajer di sebuah perusahaan ya. Dan selang beberapa bulan setelah dia itu diangkat jadi asisten manajer, orang tuanya itu datang ke kota teman-teman. Datang ke kota untuk menemui dia, menemui anaknya, karena dia anak sematawayangnya teman-teman. Dan saat menemui si anaknya, orang tua tersebut justru sama dia malah dihina. Dia itu nggak mau mengakui bahwa mereka itu adalah orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Kamu bahkan menendang mereka dan mengusir paksa mereka sambil diseret-seret security. Astagfirullahaladzim. Oh jadi, astagfirullahaladzim, ini karma atas perbuatan kamu, karena kamu tidak mengakui orang tua kamu. Kamu juga sih durhaka sama mereka. Astagfirullahaladzim, ini saya jadi sedih ya teman-teman. Ini orang tuanya sendiri tuh nggak dianggap sama dia loh. Bahkan sampai orang tuanya itu diusir, ditendang, diseret dari perusahaan tempat dia itu bekerja, hanya gara-gara dia itu malu dan gengsi. Terus saya bertanya sama kamu, kenapa kamu bisa meninggal dan kenapa ya kamu bisa di sini? Kamu dibunuh sama siapa? Sama orang yang kamu cintai. Terus kamu apa ini? Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, jadi sewaktu ibunya datang ke kota, orang tuanya datang ke kota, ayah dan ibunya datang, dia itu sebenarnya sedang berduaan dengan kekasihnya. Kekasihnya ini sebenarnya itu ya karyawan di sana teman-teman. Dan karena dia itu malu sama kasihnya punya orang tua yang miskin, jadi dia melakukan hal tersebut, mengusir dengan paksa. Namun setelah dia itu melakukan hal tersebut, selang beberapa harinya, setelah dia tahu bahwa kekasihnya itu hanya memanfaatkan dia untuk mengejar uang dan harta, dia itu marah karena kekasihnya tersebut malah berselingkuh dengan kekasihnya yang lain gitu teman-teman. Dan karena si kekasihnya dia itu udah tahu bahwa mereka itu selingkuh, mereka itu membawa dia dan membunuhnya. Terus si jasadnya itu disembunyikan di sini supaya warga itu dan orang itu nggak tahu bahwa mereka telah melakukan kegiatan tersebut. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin balasan perbuatan kamu sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Kamu sangat menyesal. Sudah sepantasnya kamu mendapatkan hal itu. Sakit kan? Bahkan ini bukan cuma mukanya teman-teman, tapi seluruh tubuhnya itu seperti ini. Ini maaf, benar-benar hancur sampai tubuhnya itu melepuh teman-teman. Karena kamu sempat melihat api neraka. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Kamu serius? Katanya sangat panas mas foto teman-teman. Baik. Ya. Terus mau kamu apa? Kamu gak usah menangis, kamu jangan sedih. Ini nih, mukanya nih. Astagfirullah, maaf. Nih.
Kelihatan jelas kan di kamera Mas foto? Iya bro. Iya. Terus mau kamu apa? Kamu minta tolong kepada saya supaya kamu dipertemukan dengan kedua orang tua kamu. Untuk apa kamu? Untuk minta maaf. Astagfirullahaladzim. Katanya teman-teman, dengan cara dia itu meminta maaf, hukuman dia, sisaan dia itu akan diringankan teman-teman. Siapa yang bilang seperti itu sama kamu? Iya, iya. Iya, baik. Udah, kamu gak usah bersedih. Saya akan bantu kamu. Iya. Saya akan bantu kamu mempertemukan kamu dengan orang tua kamu. Iya. Tapi dengan satu syarat. Setelah saya mempertemukan kamu dengan orang tua kamu, kamu nggak usah lagi ada di sini. Nggak usah lagi ada di dalam sini. Kasihan warga itu takut gara-gara kamu. Baik. Iya. Saya akan bantu kamu. Kamu menghilang, buat diri kamu tidak terlihat. Biar saya aja yang tahu di mana kamu. Setelah itu, kamu beritahu saya di mana desa kamu berasal. Nanti kita cari keluarga kamu. Iya. Sekarang lebih baik kamu pergi dan menghilang. Iya. Baik, silakan kamu menghilang. Astagfirullahaladzim. Gila Mas Boy. Iya, dia udah menghilang teman-teman. Dia sebenarnya nggak menghilang pergi ya. Dia itu nggak menampakkan dirinya aja teman-teman. Dia itu tadi terbang. Dia itu masih kita teman-teman, Mas Soto. Dan ini astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya itu agak gimana ya dengan ceritanya itu, kasihan banget teman-teman. Itu orang tuanya loh. Orang tuanya yang sudah membesarkan dia dari kecil, ya, yang buat dia itu ada, melahirkan dia, yang buat dia itu bisa ada di dunia ini, yang merawat dia. Justru sama dia itu nggak dianggap, bahkan ditelantarkan, sampai si perempuan tadi itu mengusir paksa dengan cara menendang orang tuanya, hanya karena satu teman-teman, gengsi dan malu. Astagfirullahaladzim. Dia itu udah menjadi anak durhaka teman-teman. Tapi saya nggak berani bilang karena yang berhak untuk bilang seperti itu adalah Yang Maha Kuasa teman-teman. Tapi ini buat teman-teman saya sedikit saran ya. Mau kondisi keluarga kalian apapun itu, kekurangan apa itu, tetap hargai keluarga kalian. Jangan sampai kalian itu tidak menganggap orang tua kalian itu dosa besar teman-teman. Ingat, surga itu di telapak kaki ibu teman-teman. Jika kalian itu tidak menghargai ibu kalian, tidak menghormati ibu kalian, kalian tidak akan masuk surga teman-teman, karena kalian itu nggak pernah menghormati surga. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman ini tolong, yang masih mempunyai orang tua yang masih lengkap itu tolong sangat dihormati dan sayangi mereka. Sebagaimana mereka itu menyayangi kalian sewaktu kalian masih kecil dan merawat kalian sampai sekarang gitu teman-teman. Jadi ini ya, ambil pelajarannya ya, karena kalian jika kalian itu durhaka sama orang tua kalian dan menghina orang tua kalian, itu dosanya sangat besar teman-teman. Bahkan bisa dengar tadi kan, dia itu sempat melihat api neraka yang sangat panas sehingga membuat tubuhnya itu melepuh dan hancur. Itu mukanya kelihatan kan tadi Mas foto. Itu sangat disayangkan, padahal dia itu masih muda ya, sekitar 23 tahunan. Dia itu sebenarnya sangat cantik teman-teman, sangat cantik, sangat seksi. Cuman yaitu karena siksaan tersebut membuat tubuhnya itu melepuh dan hancur. Astagfirullahaladzim. Ini ya mungkin udah tanda-tanda akhir zaman juga ya Mas Soto ya. Mungkin di luar sana juga banyak yang kejadian seperti tadi, seperti perempuan tadi, banyak. Dan saya harap untuk pelaku yang melakukan pembunuhan tersebut segera tertangkap ya, dan ya setidaknya itu mengakui perbuatannya lah, biar kalian itu nggak merasa gelisah gitu. Dan ini kayaknya udah cukup ya Mas, soalnya saya harus segera mencari orang tua dari sosok perempuan tadi supaya dia itu bisa tenang. Kalau nggak tenang, dia itu akan tetap di sini untuk meminta bantuan kepada orang-orang yang bisa melihat dia teman-teman. Kasihan warga yang nggak tahu apa-apa jadi merasa takut di sini. Dan ini sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, jangan sekali kalian itu
membantah perintah orang tua kalian ya. Jangan sesekali kalian itu menganggap bahwa orang tua kalian itu nggak berharga, teman-teman. Ingat, harta yang paling berharga di dunia ini adalah keluarga. Ingat itu, teman-teman. Ya. Jika orang tua kalian memerintahkan ini dan itu, turuti. Jangan membantah, jangan membangkang. Karena yang akan membuat kalian itu sukses itu orang tua kalian juga, teman-teman. Doa dari orang tua kalian. Dan ini teman-teman mungkin akan saya tutup sampai di sini ya. Dan jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya di sini Mas Bol dan Mas Soto pamit undur diri. Dan ingat, jangan di skip iklannya, tonton dari awal sampai akhir ya. Biar kami lebih semangat dalam membantu orang yang membutuhkan, teman-teman. Yaudah Mas, kita langsung pergi aja yuk Mas. Ini kasihan nih, dia masih di atas berterbangan menunggu kita. Kayaknya kelihatan di kamera. Cuma saya yang bisa melihat, teman-teman, dan orang-orang tertentu. Dan di sini saya Mas Baul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu ikuti saya. Setelah ini kamu tunjukkan di mana lokasi kamu, di mana desa kamu berasal. Baik, ayo Mas Soto. Kita ke mobil dulu. Bismillahirrahmanirrahim.